Anissa Bahar tiba-tiba meradang pasca mengetahui Sandy Tumiwa akhirnya kembali menghirup udara bebas. Ya, sejak tanggal 24 Februari lalu, Sandy Tumiwa yang mendekam di penjara karena kasus investasi bodong sudah diizinkan pulang dengan status bebas bersyarat. Tak terima Sandy telah bebas, Anissa Bahar pun langsung menggandeng pengacara dan siap melaporkan kembali Sandy ke polisi. Tak tanggung-tanggung, Anissa Bahar akan laporkan Sandy 2 pasal sekaligus. Benarkah biduan dangdut ini menginginkan Sandy Tumiwa kembali dihukum sampai 20 tahun lamanya? Iya, saya kesini datang untuk minta bantuan pengacara saya untuk bisa gugat perdata Sandy Tumiwa beserta Cici Kisum Dualif dan rekan-rekannya mereka yang terlibat dalam masalah CSM Bintang Indonesia. Karena aku juga kaget banget, aku pikir cuma isapan jempol atau cuma isu-isu aja Sandy keluar gitu. Ternyata beneran, aduh, menjadi murka saya nih. Kita akan laporkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan ya, dan undang-undang perbankan kita kenakan lagi. Yang ancamannya kurang lebih sekitar 20 tahun. Dan setelah itu kita akan daftarkan gugatan perdatanya juga untuk minta, yang pertama minta cita bersama dulu ya, supaya nanti asetnya Gunung Gini tidak kemana-mana. Itu yang kita akan lakukan nanti di minggu ini. Ingin menyeret kembali mantan suami Tessa Kaunang itu ke penjara, Anissa Bahar dan korban yang lain mengaku masih mengalami kerugian sampai 25 miliar rupiah dari usaha bisnisnya dengan Sandy. Inikah yang membuat Ibunda Juwita Bahar ini merasa bahwa hukuman kepada Sandy belum setimpal dengan kerugian yang dialaminya. Lantas akankah Sandy yang masih dalam status bebas bersyarat siap kembali menghuni jeruji besi? Yang terbukti di atas kertas kan 25 miliar. Dihukum cuma nggak sampai 1 tahun di dalam penjara udah kelar gitu. Dan itu menurut saya sangat nggak adil dengan kondisi teman-teman saya yang sudah meninggal dan ada yang gila juga kan. Saya pengen seadil-adilnya lah seperti apa, biar teman-teman juga mungkin puas lah dengan keputusan yang ada. Jika Anissa Bahar berusaha menyeret kembali Sandy Tumiwa ke meja pengadilan, dugaan kasus hukum terutama penipuan uang nyatanya sedang dialami pula oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Seperti apa kasus beli rumah yang membuat Nikita Mirzani diduga mengalami kerugian sampai sekitar 200 juta rupiah. Benarkah Nikita ingin membeli rumah, tapi pada akhirnya tak jadi karena pengajuan kredit Nikita tak diterima pihak bank? Bukan Niki yang membatalkan, pihak dari banknya tidak approval. Terus mau nanyain, kok dipotongnya sebanyak itu gitu. Kalau berkaitan dengan PPN PPH, kan udah ketentuan. PPN kepotong 10%, PPH kepotong 5%. Itu ketentuan dan kita udah kasih Mbak Nikita, ini bukti setornya udah dibayar. Ini kan masalah komunikasi saja. Jadi sebetulnya kita itu kewajiban yang harus dibayar. Ya Niki kan minta duit Niki balik gitu. Kayak uang DP kayak gitu kan memang wajar kalau hilang. Cuma kalau yang lain-lain kan kayak komisi sampai 105 juta itu kan harus dipertanyakan. Kalau uang yang sudah masuk kan 1M lebih. Yang dikembalikan kan 800 juta sekian. Belum pernah megang kan duit. Diduga mengalami kerugian sampai 200 juta rupiah, Nikita Mirzani bertemu pihak penjualan rumah kemarin. Namun benarkah belum ada kejelasan kemana uang Nikita yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah? Lalu benarkah Nikita siap membawa kasus ini ke ranah hukum? Nah iya, mereka ngejelasin segala macam. Ya Niki kan juga butuh bukti-bukti apa aja yang sudah dibayarkan gitu. Kalau kerugian ini bukan kerugian, ini masalahnya kan kewajiban. Kalau umpamanya dia udah bayar 1M, berarti PPN-nya kan sekitar 100 juta. Belum lah, karena kan kalau udah ketemu kayak gini kan berarti masih ada pembicaraan, karena kan udah baik-baik gitu kan. Ya, gue udah bosen polisi kayak gitu kan, aduh. Beralih dari kasus selebriti, seperti apa romansa cinta para selebriti yang tengah dimabuk asmara? Mulai dari Barbie Cikarang dan Pule hingga Virus Arafik dan Sony yang sedang persiapan lamaran serta menikah.
Meskipun malu-malu mengakui kalau sudah berpacaran, Barbie Cikarang dan Pule makan malam romantis di sela-sela kesibukan mereka. Lalu seperti apa bentuk perhatian Pule yang langsung turun memasak untuk sang pujaan hati? Sementara itu bagaimana pula persiapan Fairuz Arafik dan Sony yang siap menjalani prosesi lamaran serta pernikahan?